Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin dhahal amin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin, amma ba'du. Para hadirin hadirat, para peserta kajian bersanad pilihan rahimakumullah dimanapun berada. Alhamdulillah akhirnya kita bisa bertatap muka meskipun lewat atau via online dalam rangka berthalabul ilmi. Semoga ikhtiar serta usaha kita benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibalas dengan balasan lipat ganda pahala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Sebelumnya mohon maaf atas keterlambatan, ada beberapa hal sehingga tadi sempat mundur waktunya. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, kita akan mengkaji bersama permasalahan terkait sholat jamak qashar. Kenapa kami memilih tema sholat jamak qashar? Karena hal ini sangat penting sekali untuk kita pelajari, untuk kita kaji bersama, untuk kita ketahui bersama. Karena siapa di antara kita yang tidak pernah bepergian? Setiap dari kita pasti pernah melakukan perjalanan panjang. Sehingga hal tersebut menuntut atau menjadikan kita butuh untuk mengqashar sholat atau menjamak sholat. Nah, tentu ibadah yang kita lakukan tidak boleh dilakukan dengan sembrono atau dengan asal-asalan, tidak atau tanpa mempelajari hukumnya. Tentu tidak seperti itu. Akan tetapi tentu harus kita dasari dengan ilmu agama. Tentu harus kita dasari dengan hukum agama agar ibadah yang kita lakukan tidak sia-sia, agar ibadah yang kita lakukan sah, lebih-lebih agar ibadah yang kita lakukan bernilai pahala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, sebenarnya telah kami siapkan materinya. Dan tadinya sih ingin kami share ke grup Bapak Ibu sekalian, namun setelah saya cari-cari kembali, ternyata kok tidak ada. Insya Allah nanti akan kami cari kembali filenya. Sudah kami rangkum, sudah kami susun berbahasa Indonesia, cuma filenya itu kesingsal, tidak tahu ada di mana. Cuma nanti insya Allah kalau sudah ketemu kami share ke grup Bapak Ibu sekalian. Oke. Untuk mengawali saja akan kami sampaikan beberapa poin terkait secara singkat sebagai gambaran saja bahwa sholat jamak qashar itu hanya berlaku bagi musafir. Jadi sholat jamak qashar merupakan salah satu rukhsah, salah satu keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam yang musafir, yang bepergian. Sehingga apabila Anda di rumah tidak dalam keadaan musafir, maka tidak boleh mengqashar sholat. Apa artinya sholat jamak qashar? Sholat jamak dan sholat qashar. Sebenarnya sholat jamak qashar ini dua
kata yang digabungkan menjadi satu. Sholat jamak dan sholat qashar. Apa artinya sholat jamak dan apa artinya sholat qashar? Sholat jamak artinya adalah menggabungkan antara dua sholat dilakukan dalam satu waktu. Oke, itu artinya sholat jamak. Contoh, sholat zuhur digabungkan dengan sholat asar. Dalam waktu dikerjakan pada waktu zuhur. Atau sholat maghrib digabungkan dengan sholat isya dilakukan pada waktu isya. Itu yang dimaksud dengan sholat jamak. Bukan maksudnya sholat 7 rakaat, sholat maghrib dan isya dengan 1 kali salam, tidak. Akan tetapi melaksanakan sholat maghrib di waktu isya. Atau melaksanakan sholat asar di waktu zuhur. Atau sebaliknya. Jadi boleh bagi seorang musafir atau seseorang yang dalam keadaan tertentu yang mendapatkan rukhsah, mendapatkan keringanan untuk menjamak sholat, boleh menjamak takdim atau menjamak takhir. Apa itu artinya menjamak takdim? Takdim artinya mendahulukan. Apa itu artinya menjamak takhir? Takhir artinya mengakhirkan. Nah, dari katanya atau dari sebutannya saja mungkin sudah bisa kita pahami. Jamak takdim artinya mendahulukan sholat dari waktunya. Contohnya melaksanakan sholat asar di waktu zuhur. Melaksanakan sholat isya di waktu maghrib. Nah, itu disebut jamak takdim. Sedangkan jamak takhir yaitu mengakhirkan sholat, melaksanakan sholat zuhur di waktu asar, atau melaksanakan sholat maghrib di waktu isya. Nah, itu disebut jamak takhir. Nah, untuk sholat jamak hanya berlaku pada sholat zuhur dengan sholat asar, sholat maghrib dengan sholat isya. Jadi tidak bisa dijamak antara sholat zuhur dengan sholat subuh, atau sholat asar dengan sholat maghrib, atau sholat isya dengan sholat subuh. Tidak bisa. Oke. Jadi yang bisa digabungkan, yang bisa dijamak adalah sholat zuhur dengan sholat asar, sholat maghrib dengan sholat isya. Jadi itu saja yang bisa digabungkan, bisa dijamak. Baik jamak takdim maupun jamak takhir. Kami ulangi lagi bahwa sholat jamak dan sholat qashar ini hanya berlaku bagi musafir, berlaku bagi orang yang sedang bepergian. Oke. Nah, kemudian bagaimana dengan sholat qashar? Qashar artinya meringkas, atau memangkas. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah memangkas, meringkas sholat 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Jadi diperbolehkan bagi seorang musafir untuk melaksanakan sholat yang jumlah rakaatnya itu 4, dilaksanakan dengan 2 rakaat. Jadi boleh bagi seorang musafir yang memenuhi ketentuan tentunya untuk melaksanakan sholat zuhur sebanyak 2 rakaat, sholat asar sebanyak 2 rakaat, sholat isya sebanyak 2 rakaat. Nah, bagaimana dengan sholat maghrib yang 3 rakaat atau sholat subuh yang 2 rakaat? Apakah bisa dipangkas juga? Jawabannya adalah tidak bisa. Kenapa? Karena sholat qashar hanya berlaku pada sholat yang rakaatnya berjumlah 4 atau yang berjumlah 4 rakaat. Jadi selain sholat yang berjumlah 4 rakaat tidak bisa di qashar. Jadi sholat maghrib tetap 3 rakaat dan sholat subuh tetap 2 rakaat. Tidak bisa di qashar, tidak bisa dipangkas menjadi 1 rakaat, tidak bisa. Okay. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan. Wa yajuzu lil musafiri qasrus shalatir rubaiyah bi khamsi syara'ita. Boleh
bagi seorang musafir untuk mengqashar sholat rubaiyah. Mengqashar sholat yang memiliki jumlah rakaat 4 dengan 5 syarat. Tadi definisi qashar sudah kami sebutkan. Sekarang apa yang dimaksud dengan musafir? Apa yang dimaksud dengan musafir? Jadi musafir yang dimaksud di sini adalah orang yang sedang bepergian. Nah, yang sering menjadi pertanyaan adalah kapan seseorang yang ingin melakukan perjalanan itu disebut musafir? Apakah pada saat dia keluar dari rumahnya, ataukah pada saat dia melewati gapura desanya, gerbang desanya, ataukah pada saat dia melewati batas kecamatannya, ataukah pada saat dia melewati batas kabupatennya, atau bagaimana? Kenapa saya sebutkan seperti ini? Karena keringanan atau rukhsah mengqashar sholat ini hanya berlaku pada musafir. Sehingga apabila Anda masih belum dikatakan musafir, maka Anda belum bisa mengambil keringanan ini. Belum bisa mengqashar sholat. Contoh, misal saya berniat ingin melakukan perjalanan ke Jakarta. Selama saya belum disebut musafir, meskipun sudah ada niat, sudah ada tekad, bahkan sudah ada tiket, selama saya belum disebut musafir, saya tidak boleh mengqashar sholat. Maka tidak cukup dengan hanya berniat melakukan bepergian ke Jakarta, kemudian saya mengqashar sholat di rumah, misalkan. Tidak cukup. Kenapa? Karena saya belum disebut musafir. Nah, jadi musafir, Bapak Ibu, yang dimaksud dengan musafir di sini adalah orang yang telah melewati batas akhir bangunan daerahnya. Oke, saya ulangi lagi. Dan ini nanti akan kami ulangi lagi setelah pada pertemuan berikutnya setelah panjenengan semua Anda sekalian menerima PDF yang kami share di grup Bapak Ibu sekalian. Ini hanya pembukaan saja. Jadi saya ulangi lagi, kapan seorang yang bepergian melakukan bepergian itu disebut musafir? Dia disebut musafir atau dia boleh mengambil rukhsah keringanan bagi musafir kapan? Setelah dia melewati batas akhir bangunan daerahnya. Batas akhir bangunan daerahnya. Oke. Yang dimaksud dengan daerah di sini apa? Apakah RT, RW, desa, kelurahan, kecamatan, ataukah kabupaten? Jadi yang dimaksud dengan balad atau daerah di sini adalah sekumpulan bangunan. Meskipun itu besar, apabila bangunannya berdekatan, saling berdekatan, maka semua wilayah tersebut dianggap satu daerah. Saya ulangi lagi, jadi yang dimaksud dengan daerah adalah sekumpulan bangunan. Jadi meskipun wilayah tersebut besar dan bangunannya saling berdempetan, maka wilayah tersebut dianggap satu daerah. Nah,
Berbeda halnya. Nah, begitu juga dengan misal ya, wilayahnya kecil karena bangunannya sedikit. Jadi antara satu wilayah dengan wilayah yang lain itu dipisah dengan apa? Dengan lahan kosong. Maka antara wilayah satu dengan wilayah yang lain yang terpisah dengan lahan kosong tersebut dianggap daerah yang berbeda. Okay. Dianggap daerah yang berbeda. Jadi saya ambil contoh misal okay, Surabaya atau Jakarta lah, atau kota-kota besar yang lain, Makassar atau Medan ya. Nah, meskipun tingkat kabupaten ya, meskipun tingkat kabupaten selama bangunannya saling berdempetan, maka satu kabupaten tersebut dianggap satu daerah. Oke. Bahkan seperti Jakarta misalkan, meskipun tingkat provinsi, apabila bangunannya saling berdekatan, maka semua itu dianggap satu daerah. Jadi kapan orang Jakarta yang ingin bepergian dianggap musafir? Apabila dia sudah melewati batas akhir bangunan daerahnya. Jadi beda-beda antara yang tinggal di desa dengan yang tinggal di kota. Jadi yang tinggal di kota mungkin butuh perjalanan 1 jam, 2 jam, 3 jam, atau bahkan lebih. Untuk apa? Untuk dianggap telah melewati batas akhir bangunan daerahnya. Nah, sedangkan orang kampung, orang desa, ya, bisa jadi hanya butuh melewati 10 rumah, 20 rumah, kemudian dia sudah dianggap melewati batas akhir bangunan daerahnya. Kenapa? Karena daerahnya kecil. Oke. Karena daerahnya kecil, tidak padat penduduk. Jadi itulah yang dimaksud dengan musafir, Bapak Ibu. Jadi bukan hanya melewati pagar rumahnya, kemudian dia sudah dianggap musafir, tidak. Oke. Akan tetapi dianggap musafir apabila dia sudah melewati batas akhir bangunan daerahnya, batas akhir bangunan daerahnya. Nah, kemudian apabila ada pertanyaan lah, bagaimana cara mengetahui bahwa satu wilayah itu sudah dianggap daerah yang lain, daerah berbeda dengan wilayah yang lain. Jadi misal, ada sekumpulan bangunan, kemudian dipisah dengan lahan kosong, kemudian ada sekumpulan bangunan yang lain. Nah, kapan dua wilayah ini dianggap daerah yang berbeda? Dua wilayah ini dianggap daerah yang berbeda apabila dua wilayah tersebut dipisah dengan lahan kosong yang tidak kurang dari 300 ziro atau sekitar 144 meter. Jadi lahan kosong yang memisah antara dua wilayah tersebut harus tidak kurang dari 144 meter. Apabila lahan kosong yang memisah hanya sekitar 100 meter, maka dua wilayah tersebut dianggap satu daerah yang sama. Nah, apalagi lebih dempet lagi, maka dua wilayah tersebut dianggap satu daerah yang sama. Jadi itu yang dimaksud dengan musafir. Maka kita tentu perlu berhati-hati. Karena berhati-hati apa? Untuk mengetahui kapan kita sudah dianggap musafir. Kenapa? Karena kebolehan mengqashar dan menjamak sholat ini berlaku bagi musafir.
Apabila kita masih dianggap mukim, kemudian kita mengqashar sholat, maka sholat kita tidak sah. Kenapa? Karena qashar sholat tidak berlaku bagi mukim. Bukan keringanan yang diperoleh bagi mukim. Nah, ini kita harus berhati-hati agar sholat kita sah. Jadi selama kita masih belum dianggap musafir, masih belum melewati batas akhir bangunan daerah kita, okay, maka kita tidak bisa mengambil atau memperoleh keringanan yang berbentuk qashar sholat. Okay. Jadi apabila kita masih dianggap mukim, ya sholat kita harus sempurna. Kalau sholat zuhur yang 4 rakaat, asar yang 4 rakaat, isya yang 4 rakaat. Tidak boleh diqashar menjadi 2 rakaat. Namun apabila kita sudah melewati batas akhir bangunan daerah kita, nah baru kita bisa mengqashar sholat. Jadi ini perlu sangat-sangat diperhatikan. Baik Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi boleh bagi seorang musafir untuk mengqashar sholat yang memiliki jumlah rakaat 4 rakaat. Nah, dengan berapa syarat? Dengan 5 syarat. Yang pertama adalah ayyakuna safaruhu fi ghairi ma'siyah. Ini sekilas saja ya. Saya sebutkan dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kami jelaskan lebih lebar lagi. Yang pertama adalah bepergiannya bukan dengan tujuan maksiat. Jadi bepergiannya tidak dengan tujuan maksiat. Apa maksudnya? Maksudnya adalah apabila bepergiannya dengan tujuan maksiat, maka tidak boleh mengqashar sholat. Ustadz, apakah bepergiannya harus dengan niat ibadah? Tidak juga. Meskipun dengan tujuan yang tidak bernilai ibadah, contohnya seperti rekreasi, at-tanazzuh, rekreasi, boleh bagi dia untuk mengqashar sholat. Untuk mengqashar sholat. Jadi intinya syarat yang pertama adalah dia bepergian bukan dengan tujuan maksiat. Contoh maksiat seperti apa? Banyak sekali. Contohnya untuk bermain judi misalkan. Atau untuk maksiat-maksiat yang lainnya. Nah, jadi intinya syarat pertama adalah dia bepergiannya bukan dengan tujuan maksiat. Nah, apabila ada yang bertanya, Ustadz, ini ada seseorang bepergian dengan tujuan mengunjungi orang tuanya. Dia dari Surabaya ingin berkunjung ke orang tuanya yang di Jakarta. Itu kan ibadah, iya ibadah. Cuma kok di tengah jalan kemudian dia maksiat dengan melihat aurat perempuan misalkan. Nah, apakah dia masih boleh untuk mengqashar sholat? Jawabannya adalah boleh. Selama tujuannya bepergian tersebut bukan untuk melihat aurat perempuan yang tidak halal baginya. Selama tujuannya dia bepergian itu adalah untuk mengunjungi orang tuanya. Nah, masalah apabila terjadi maksiat di tengah-tengah perjalanan yang itu bukan tujuan dari dia bepergian, maka itu tidak menghalangi dia untuk tetap dapat mengqashar sholat. Oke. Baik. Jadi syarat yang pertama adalah dia bepergian bukan dengan tujuan, bukan untuk bermaksiat. Oke. Bukan untuk bermaksiat. Kemudian yang kedua, wa antakuna masafatuhu sittata asyara farsakhon. Wa antakuna masafatuhu sittata asyara farsakhon. Jadi berikutnya adalah jarak yang ditempuh itu 16 farsakh.
atau 2 marhalah. Nah, 2 marhalah itu sekitar, ya, menurut salah satu pendapat, sekitar 80 kilometer, koma sekian kilometer, 80, sekian kilometer. Nanti pada kajian berikutnya, insya Allah akan kita jabarkan bagaimana cara menghitung, mengkonversikan dari jarak farsakh menjadi hitungan kilometer itu bagaimana caranya, nanti akan kami jelaskan lebih detail. Jadi jarak tempuhnya itu jauh. Dengan arti apa? Dengan arti tidak kurang dari 16 farsakh, tidak kurang dari 2 marhalah. Nah, kalau dikonversikan ke kilometer, maka kurang lebih menurut sebagian pendapat kurang lebih 80, sekian kilometer. Kemudian yang berikutnya itu syarat kedua, jarak tempuhnya 16 farsakh atau lebih. Yang kedua, wa ayyakuna muaddiyan lis-shalatir rubaiyah. Nah, syarat yang ketiga adalah sholat yang boleh diqashar adalah sholat yang memiliki jumlah rakaat 4. Maka selain sholat yang memiliki jumlah rakaat 4 itu tidak bisa diqashar. Nah, sholat yang memiliki jumlah rakaat 4 itu adalah zuhur, asar, dan isya. Jadi itu saja yang bisa diqashar menjadi 2 rakaat. Adapun maghrib tetap harus dilaksanakan sebanyak 3 rakaat dan subuh juga tetap harus dilaksanakan sebanyak 2 rakaat. Kemudian syarat yang berikutnya yang keempat adalah wa ayyan wiyal qasra ma'al ihram. Dia harus berniat mengqashar salat bersamaan dengan takbiratul ihram. Nah, berbeda dengan jamak, berbeda dengan jamak. Dan nanti akan kami sebutkan syarat-syaratnya pada penjelasan mengenai sholat jamak. Jadi pada sholat qashar ini, niat mengqashar sholatnya harus berada pada saat dia takbiratul ihram. Jadi pada saat dia takbiratul ihram, di dalam hatinya dia berniat bahwa dia melaksanakan sholat zuhur dengan diqashar, atau sholat asar dengan diqashar, atau sholat isya dengan diqashar. Jadi apabila ada yang bertanya, Ustadz, bagaimana kalau pada saat takbiratul ihram dia lupa untuk berniat mengqashar sholat zuhurnya? Nah, jawabannya adalah dia harus melaksanakan sholat zuhur secara sempurna, yaitu 4 rakaat. Kenapa? Karena niat qashar itu hanya hanya pada saat takbiratul ihram. Apabila sudah terlewat pada saat takbiratul ihram, misalkan dia hanya ingat sholat zuhur gitu saja, tidak ingat qasharnya, maka dia harus melaksanakan sholat zuhur secara sempurna, yaitu 4 rakaat. Baik, yang berikutnya adalah wa alla ya'tamma bimuqimin. Nah, syarat yang terakhir, yang kelima adalah dia tidak bermakmum pada muqim. Dia tidak bermakmum pada orang yang sholat secara sempurna. Ya. Meskipun dia musafir, apabila dia berjamaah dengan orang yang muqim, dengan orang yang sholat secara sempurna, maka dia tidak boleh mengqashar sholatnya. Artinya dia juga harus sholat secara sempurna. Nah, beda halnya jika dibalik. Bagaimana jika muqim bermakmum pada musafir? Apakah muqim juga boleh mengqashar? Jawabannya adalah tidak. Muqim tetap harus menyempurnakan sholatnya, meskipun imam yaitu musafir itu sholat dengan diqashar.
Saya ulangi lagi bahwa apabila musafir bermakmum dengan mukim, maka musafir juga harus menyempurnakan sholatnya sebanyak 4 rakaat. Nah, berbeda halnya dengan mukim, apabila bermakmum pada musafir, maka mukim tetap harus menyempurnakan sholatnya 4 rakaat meskipun imamnya yaitu musafir sholat sebanyak 2 rakaat. Jadi itulah 5 syarat yang harus diperhatikan oleh orang yang melaksanakan sholat qashar. Oke. Saya ulangi lagi. Yang pertama adalah dia bepergian bukan untuk tujuan maksiat. Yang kedua, bukan untuk tujuan maksiat meskipun juga bukan dengan tujuan ibadah. Contohnya seperti rekreasi. Selama tujuannya bukan untuk maksiat, maka boleh dia untuk mengambil keringanan yang berupa sholat qashar. Yang kedua, perjalanannya jauh. Dengan arti tidak kurang dari 16 farsakh atau 2 marhalah. Yang ketiga, sholat yang dia lakukan berjumlah 4 rakaat. Yang keempat, dia niat qashar bersama dengan takbiratul ihram. Yang kelima, dia tidak bermakmum pada mukim. Jadi 5 syarat ini harus diperhatikan bagi orang yang ingin melaksanakan sholat qashar. Untuk selebihnya, untuk penjelasan lebihnya, insya Allah akan kami ulangi lagi, kami sampaikan pada pertemuan berikutnya. Oke, jadi ada yang bertanya, kapan 2 wilayah yang berbeda itu dianggap 2 daerah yang berbeda? Apabila 2 wilayah tersebut dipisah dengan lahan kosong yang tidak kurang dari 300 dhiro atau sekitar 144 meter. Oke. Jadi apabila misal 2 wilayah, 2 desa itu hanya dipisah dengan sawah yang hanya jaraknya 50 meter, maka 2 desa tersebut tetap dianggap satu daerah yang sama. Oke, baik, ada yang bertanya lagi. Memang permasalahan ini permasalahan yang sangat familiar, cuma banyak yang kurang memperhatikan terkait permasalahan ini, yaitu permasalahan sholat musafir atau sholat jamaah qashar. Nah, ada yang bertanya, apa yang dimaksud dengan daerah? Jadi yang dimaksud dengan daerah di sini adalah sekumpulan bangunan. Oke. Jadi sekumpulan bangunan. Jadi meskipun kabupaten atau bahkan provinsi, jika bangunannya saling berdekatan, tidak dipisah dengan lahan kosong seperti yang saya sampaikan, ya meskipun satu provinsi itu, maka tetap dianggap satu daerah yang sama. Misal Anda warga Klender, Jakarta Timur misalkan ya. Karena dari Klender sampai meninggalkan Jakarta Timur, itu bangunannya saling berdekatan, maka semua itu dianggap satu daerah yang sama. Jadi bukan dengan Anda melewati kelurahan Klender, kemudian Anda sudah dianggap musafir, tidak. Oke.
Jadi Anda tidak dianggap musafir sampai apa? Sampai Anda sudah melewati batas akhir bangunan daerah Anda. Jadi batasannya bukan kelurahan, bukan kecamatan. Oke. Batasannya adalah akhir bangunan daerah Anda. Nah, jika daerah Anda kecil, maka ya cepat Anda melewati batas akhir bangunan daerah Anda. Tapi jika daerah Anda besar, ya butuh waktu yang lebih panjang tentunya. Baik, ada yang bertanya? Oke. Sudah saya perkirakan bahwa materi ini akan banyak pertanyaan karena ya memang berhubungan dengan kebutuhan kita. Oke. Oke, meskipun tidak bisa terjawab semua, oke, insya Allah pada sesi berikutnya akan kami usahakan bisa kami jawab. Jika tujuan sudah pasti dari Kediri, misal ke Malang, karena naik kereta api maka harus tepat waktu. Perkiraan kereta api jam 12 siang. Kemudian sampai di tujuan maghrib jam 6 misalkan. Apakah boleh kemudian sholat zuhur di rumah, terus dijamak dengan asar? Jawabannya adalah tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena Anda belum dianggap musafir, sedangkan sholat jamak itu berlaku bagi musafir. Oke. Berlaku bagi musafir. Nah, berbeda halnya jika Anda melaksanakan sholat zuhur dijamak dengan asar di atas kereta. Anda misalkan berangkat dari stasiun Kediri misalkan ke Malang jam 12. Nah, jam 1 Anda itu sudah dianggap melewati batas akhir bangunan daerah Anda. Nah, setelah jam 1 itu, ini contoh ya, ini contoh. Maka setelah jam 1 tersebut, Anda sudah dianggap musafir. Dengan begitu, Anda boleh mengambil rukhsah jamak takdim atau jamak takhir, terserah. Oke. Dengan syarat dari Kediri ke Malang itu sudah apa? Sudah lebih atau tidak kurang dari 16 farsakh. Tidak kurang dari 16 farsakh. Kalau kurang, maka ya meskipun Anda sudah melewati batas akhir bangunan daerah Anda, tapi karena tujuan Anda itu kurang dari 16 farsakh, maka tetap Anda tidak bisa mengambil keringanan sholat jamak qashar ini. Baik, ada yang bertanya, jika kita musafir, kemudian melakukan perjalanan pulang ke rumah, dan perkiraan nyampe rumah tengah malam, masih ada waktu untuk sholat isya. Pertanyaannya, apakah kita boleh melakukan sholat jamak takdim atau sholat sendiri-sendiri, artinya maghrib sendiri, nanti isya karena masih ada waktu, ya sholat sendiri. Nah, di sini atau harus jamak takhir. Nah, bahkan kalau jamak takhir itu yang tidak boleh. Kenapa? Karena Anda sudah mukim, sudah sampai di rumah. Sedangkan sholat jamak itu harus dilaksanakan pada saat Anda musafir. Nah, apakah Anda boleh melaksanakan sholat jamak takdim? Jawabannya adalah boleh. Meskipun perkiraan Anda sampai di rumah itu masih ada waktu untuk sholat isya, tidak masalah. Kenapa? Karena Anda sedang musafir. Dan musafir itu
boleh untuk mengambil keringanan berupa sholat jamaah. Okay. Jadi ada pertanyaan, bagaimana jika di lahan kosong itu ada bangunan, maka ya itu dianggap bangunan. Okay. Jadi itu dianggap satu daerah yang sama. Oke, baik Bapak Ibu, insya Allah kita lanjutkan materi ini pada pertemuan berikutnya. Oke. Semoga kita tetap bisa istiqomah dalam beribadah kepada Allah, khususnya dalam berthalabul ilmi, dalam rangka mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha menjaga agar ibadah yang kita lakukan itu sah, lebih-lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, marilah kita akhiri kajian kita pada malam hari ini dengan tahlil, sholawat dan istighfar 1 kali. Semoga ilmu yang kita dapatkan diberikan ilmu yang manfaat, lagi berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita baca bersama. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ufirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.